Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas A yang beranggotakan saya sendiri Dewi Latifah dengan NPM 2013024017 dengan rekan saya yaitu Diana Yosita dengan NPM 2013024031 dan Yudianto dengan NPM 2013024021. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai salah satu materi fisiologi hewan, yaitu respirasi dan pertukaran gas. Mengenai pokok bahasan yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama definisi respirasi, yang kedua yaitu sistem dan mekanisme respirasi invertebrata, dan yang ketiga yaitu sistem dan mekanisme respirasi vertebrata. Mengenai pertukaran gas O2 dan CO2, pernapasan merupakan satu proses pertukaran gas-gas respirasi, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Fungsi utama pernapasan adalah untuk menyediakan oksigen bagi kelangsungan proses metabolisme sel-sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida hasil dari metabolisme tersebut. Pertukaran gas antara tubuh hewan dan lingkungannya selalu terjadi pada lingkungan akuatik maupun terestrial. Kemudian mengenai sistem respirasi invertebrata, pada hewan invertebrata umumnya memiliki sistem pernapasan yang masih sederhana. Perbedaan yang paling mencolok dengan alat pernapasan manusia, yaitu tidak adanya organ bagian paru-paru pada hewan invertebrata. Hewan invertebrata yang tergolong mempunyai sistem pernapasan yaitu arthropoda dan moluska. Meskipun alat pernapasan yang dimilikinya tergolong sederhana. Adapun hewan-hewan lain seperti insekta bernapas menggunakan sistem trakea, laba-laba menggunakan paru-paru buku, sedangkan udang menggunakan insang untuk melakukan pernapasannya selayaknya ikan, namun dengan struktur yang berbeda. Mengenai mekanisme respirasi invertebrata yang akan kami bahas, yang pertama yaitu mengenai porifera, yang kedua yaitu mengenai Coelenterata, yang ketiga mengenai Echinodermata, yang keempat mengenai Annelida, dan yang kelima yaitu Arthropoda. Untuk yang pertama yaitu porifera. Porifera merupakan hewan berpori yang dapat melakukan pernapasan dengan cara mengalirkan air melalui pori-pori yang ada pada tubuhnya, yang dinamai dengan ostium. Setelah itu, air akan dialirkan menuju rongga yang dinamai spongosol. Selanjutnya, proses pernapasannya akan dilangsungkan pada sel koanosit. Proses pertukaran antara udara dengan karbon dioksida terjadi di sel koanosit tersebut. Air yang mengandung karbon dioksida kemudian akan dikeluarkan melalui lubang yang bernama osculum. Yang kedua yaitu mengenai Coelenterata. Sistem pernapasan Coelenterata. Pada Coelenterata, oksigen masuk secara difusi melalui sel-sel permukaan tubuh dan melalui alat bantu berupa sinofobilia. Coelenterata merupakan hewan berongga yang anggota tubuhnya disusun oleh dua lapisan sel, yaitu pada lapisan dalam dan lapisan luar. Untuk melakukan pernapasan, hewan Coelenterata mengandalkan proses difusi oksigen dan di lingkungannya melalui permukaan tubuhnya. Kemudian yang ketiga yaitu Echinodermata. Echinodermata berkulit duri seperti landak dan mentimun laut, melakukan pernapasan dengan organ yang disebut insang kulit. Sedangkan bintang laut pernapasannya dilakukan melalui kaki ambulakra. Jadi untuk alat pernapasan yaitu menggunakan paru-paru kulit atau dermal ranchi. Untuk mekanismenya yaitu pertukaran O2 dan CO2 terjadi di pedicelaria. Nah, ini merupakan gambar dari Echinodermata. Yang keempat yaitu Annelida atau cacing. Proses pernapasan pada cacing tergolong sederhana karena oksigen yang terlarut pada air akan berdifusi melewati permukaan kulit cacing yang tipis dan basah. Setelah itu, oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh. Adapun sisa pernapasan yaitu gas karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh lewat permukaan kulit menggunakan proses difusi. Karena kulit cacing yang berlendir dan cenderung basah,
maka proses difusi dapat berlangsung dengan mudah. Nah, berikut ini merupakan gambar dari Annelida. Ini merupakan contoh dari pertukaran CO2 dan O2 pada kapiler dan di kulit cacing. Untuk penjelasan yang selanjutnya, yaitu mengenai arthropoda, akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah arthropoda. Mekanisme pernapasan pada arthropoda ini dibagi menjadi dua fase, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pada fase inspirasi, otot perut mengendur, volume perut normal, udara berdifusi masuk melalui stigma depan. Pada saat yang bersamaan, stigma abdomen menutup. Kemudian ke trakea dan trakeolus. Udara berdifusi ke dalam jaringan. Yang kedua ada fase ekspirasi. Nah, pada fase ekspirasi ini, otot perut berkontraksi, volume perut mengecil, udara keluar melalui stigma abdomen. Kemudian ada arthropoda insecta. Nah, pada insecta, pernapasannya dimulai dari udara yang dari luar masuk melalui stigma atau spirakel. Kemudian dilanjutkan ke saluran atau pembuluh trakea, dilanjutkan ke trakeolus, dan dialirkan ke jaringan tubuh. Ini merupakan contoh hewan insekta, yaitu lebah. Pada lebah memiliki spirakel yang berfungsi untuk masuknya oksigen dan keluarnya CO2. Pada saat lebah terbang, spirakel ini akan menutup, dan saat istirahat, spirakel pada lebah akan membuka. Kemudian ada Arachnida. Contohnya yaitu laba-laba. Struktur anatominya terdiri dari paru-paru buku, tubulus malpighi, hati, intestin, digestif, kelenjar pencernaan, perut, otak, mata, dan lain sebagainya. Hewan arachnida ini memiliki alat pernapasan berupa paru-paru buku. Paru-paru buku merupakan bagian perut yang bentuknya melekuk ke dalam atau melakukan invaginasi. Nah, pada hewan arachnida ini, pernapasannya dimulai dengan masuknya udara, diteruskan hingga menuju sel-sel lamela. Selanjutnya terjadi pertukaran udara yang berlangsung di sekitar lamela karena terdapat banyak pembuluh darah di sekitarnya. Kemudian krustasea. Pada krustasea, contohnya adalah udang. Nah, hewan ini bernafas menggunakan insang buku dan insang timba. Insang buku yaitu insang yang tumbuh dari bagian dasar tubuh serta pada dinding tubuh yang jaraknya saling berdekatan. Pada insang buku dapat dijumpai lamela dan filamen yang digunakan sebagai tempat pertukaran gas. Air yang mengandung oksigen mengalir menuju ke dalam tubuh menggunakan bantuan gerakan mendayung insang timba. Aliran air yang mengandung oksigen selanjutnya menuju ke dalam ruang brankial yang letaknya berada di belakang karapaks. Selanjutnya akan diteruskan menuju lamela yang merupakan tempat pertukaran oksigen serta karbon dioksida. Kemudian ada mekanisme respirasi pada hewan vertebrata. Dibagi menjadi 5 kelas, yaitu yang pertama ada Pisces, yang kedua amfibia, yang ketiga reptilia, yang keempat aves, dan yang kelima mamalia. Yang pertama Pisces. Kita ambil contoh pada ikan. Pada ikan, organ utama respirasinya adalah insang, bekerja dengan cara mekanisme difusi. Permukaan dari gas-gas respirasi yaitu oksigen dan karbon dioksida antara darah dan air. Mekanisme respirasi pada ikan dimulai dari air masuk ke dalam rongga mulut, kemudian air di dalam mulut mengalir melalui celah-celah insang menyentuh lembaran-lembaran insang. Pada tempat ini terjadi pertukaran udara pernapasan. Darah melepaskan karbon dioksida ke dalam air dan mengikat oksigen dari air. Pada fase inspirasi, oksigen dan air masuk ke dalam insang,
Kemudian, oksigen diikat oleh kapiler darah untuk dialirkan ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Sedangkan pada fase ekspirasi, karbon dioksida yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang, dan dari insang akan diekskresikan ke luar tubuh. Baik, berikutnya yang kedua yaitu reptil. Reptil pada umumnya bernapas dengan paru-paru, namun ada beberapa reptil yang dalam pengambilan oksigennya dibantu oleh kulit di sekitar kloaka. Berikut adalah gambar dari hewan reptil itu sendiri, itu ada hewan biawak sama ular. Selanjutnya yang ketiga yaitu amfibi. Katak bernapas menggunakan selaput rongga mulut, paru-paru, dan kulit. Selaput rongga mulut dapat berfungsi sebagai alat pernapasan karena tipis dan banyak terdapat kapiler yang bermuara di tempat itu. Berikut adalah sistem respirasi pada katak. Pada katak, proses respirasi dilakukan dengan menggunakan paru-paru. Kemudian yang keempat yaitu ada aves. Burung menggunakan paru-paru dan bundi hawa atau bundi-bundi udara sebagai alat pernapasannya. Burung memiliki sepasang paru-paru yang menempel pada dinding bagian dalam. Paru-paru sendiri terbungkus oleh selaput paru-paru atau yang disebut sebagai pleura. Kemudian berikut ini adalah ada proses inhalasi pada aves, yaitu untuk kantong udara saat terisi. Kemudian ada proses eksalasi, yaitu kantong udara kosong, paru-paru terisi. Selanjutnya yang kelima yaitu mamalia. Organ respirasinya itu terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Kemudian berikut ini adalah gambar dari hewan mamalia itu sendiri, yaitu contohnya pada kuda. Berikut ini adalah pada manusia. Sebenarnya yaitu mekanismenya. Pernapasan dada. Fase inspirasi. Otot antar tulang rusuk atau musculus intercostalis eksternal berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat, posisi datar, kemudian paru-paru mengembang, kemudian tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, kemudian udara luar masuk ke paru-paru. Selanjutnya yang kedua yaitu fase ekspirasi. Yang pertama yaitu otot antar tulang rusuk relaksasi, kemudian tulang rusuk menurun, kemudian paru-paru menyusut, kemudian tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar, kemudian udara keluar dari paru-paru. Kemudian mekanisme pada pernapasan perut yaitu ada fase inspirasi, yaitu sekat rongga dada atau diafragma berkontraksi, kemudian posisi dari melengkung menjadi datar, kemudian paru-paru mengembang, kemudian tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, kemudian udara masuk. Kemudian yang kedua yaitu fase ekspirasi. Yang pertama, otot diafragma relaksasi, kemudian posisi dari mendatar kembali ke melengkung, kemudian paru-paru mengempis, kemudian tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar, kemudian udara keluar dari paru-paru. Berikut ini adalah review artikel dari kelompok kami yang berkaitan tentang materi ini. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.